Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya, Om ya? Alhamdulillah jelas, Alhamdulillah. Kita mulai aja, Pak ya. Udah jam 05.40 ya. Ya, boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya Ummahat ya, pada pagi ini mungkin sambil menunggu yang lain ya, kita sedikit review sedikit ya terkait dengan kajian iman kita ya. Mungkin ada yang memang bergabung itu pas di pertengahan. Jadi belum tahu ya dari materi pertama gitu ya. Nah, insya Allah sedikit kita akan review sedikit ya terkait dengan keimanan. Nah, masalah keimanan ya, ini sangat penting ya ya. Coba misalkan sholat. Nah, kalau orang yang belum sampai iman ke dadanya, sholat itu tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar bagi dia, bagi seorang tersebut. Ya enggak? Banyak orang yang sholat gitu ya, tapi kemaksiatan kok tetap jalan gitu ya. Atau banyak orang yang berdoa gitu ya, tapi kok doanya kok nggak dikabulkan gitu ya, atau kok keinginannya atau apa yang dia harapkan gitu ya, kok Allah nggak segera kabulkan gitu ya, meskipun nanti ada pembahasan lain ya setelah terkait dengan doa ini gitu kan. Atau berzikir ya, berzikir gitu, selalu berzikir gitu ya. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Eh, apa namanya? Dengan berzikir hati kita akan tenang gitu ya. Tapi ternyata ketika berzikir hatinya nggak tenang. Ya nggak? Itu berarti kan suatu pertanyaan ya. Atau baca Al-Qur'an tapi tidak ngefek gitu terhadap perbuatannya. Ya nggak? Atau apalagi berpuasa ya, sampai dikatakan ya tadi misalkan ya, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi tidak ternyata enggak gitu ya. Terus berzikir akan membuat hati tenang, tapi ternyata enggak, ya enggak. Atau zikir pagi petang adalah sebagai baju besi buat seseorang gitu ya. Dia akan terhindar dari segala keburukan pada hari itu gitu ya. Ternyata enggak. Nah ini ada di sini pertanyaan besar sebenarnya ya, kalau kita membahas tentang keimanan ya. Apalagi baca Quran. Ya banyak ya, yang sebenarnya itu nggak ngefek sama sekali. Tidak berpengaruh terhadap kepribadian atau tidak berpengaruh terhadap kehidupannya gitu ya. Kayak misalkan apalagi puasanya tadi ya. Kan dikatakan di dalam hadis itu disebutkan ya, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, bagaimana dengan puasa yang dia itu tidak diiringi dengan keimanan? Ya tadi ya. Bagaimana kalau puasanya nggak diiringi dengan keimanan? Atau tadi ya, sholat ternyata tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Atau doanya hanya sekedar berdoa, ya, tapi lalai gitu ya. Sementara Allah sebutkan salah satu syarat kita berdoa itu bukan dari hati yang lalai gitu ya. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dan yang lalai itu berarti di sini
banyak yang harus dipahami ya dari hati yang lalai gitu ya. Termasuk apa? Tidak menghadirkan ke dalam hati ya. Atau salah satunya adalah keimanan tadi ya. Sampai orang Arab Baduy menyebutkan, "Ya Rasulullah, aku berislam." Kata Rasulullah, "Tidak, kamu tidak berislam. Kamu baru beriman karena eh, apa namanya? Belum sampai ke dadakmu gitu ya." Jadi apa? Disebutkan sama di Al-Hujurat ayat 14 itu ya ya. Sampai dikatakan eh, aku berislam. Ternyata kata Rasulullah apa? Belum, kamu itu belum aku beriman gitu ya. Belum, kamu belum beriman. Kamu baru Islam. Itu tandanya apa, Tidak semua orang Islam itu ternyata dia beriman. Buktinya apa tadi? Sholat tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zikirnya ternyata tidak membuat hatinya tenang. Baca Al-Qur'annya juga tidak membuat dia lebih baik, gitu ya. Atau apalagi puasanya tidak membuat dia lebih dekat dengan Allah, misal ya. Ini apa yang salah gitu kan, Berarti di sini akan kita lihat lagi itu ternyata faktor utamanya gitu ya, Itu berarti apa? Hanya baru sebatas ilmu atau pengetahuan tapi belum masuk ke hatinya yaitu imannya. Iman belum ada gitu ya. Contohnya tadi ya berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia nggak tahu arti astagfirullah misalkan ya. Nggak menghadirkan hati. Makanya apa namanya? Allah suruh mentadaburi ya ya. Suruh mentadaburi apapun yang kita baca Al-Qur'an ya ini ketika Allah memerintahkan mentadaburi Al-Qur'an supaya kita Al-Qur'an itu bisa kita amalkan gitu ya. Kita paham artinya dan kita amalkan. Dan itu akan berbuah menjadi iman gitu. Itu ya ya. Apa namanya? Bahwasanya pentingnya iman gitu ya. Kemudian ketika kita berzikir gitu ya. Berzikir juga membuat hati tenang tadi ya, ternyata enggak. Atau sholat misalkan ya, mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, ternyata maksiat tetap jalan. Ini pertanyaannya kan, apakah sudah sampai ke dalam dada, ya, ke dalam hati gitu ya, ketika dia sholat itu, yang menyempurnakan rukunnya dan semuanya gitu ya ya, termasuk dia memahami apa yang dia lakukan gitu ya, apakah itu sebuah perintah, ya mungkin bagaimana orang yang melakukan tapi tidak sampai memahami gitu ya, ya lebih baik daripada nggak sama sekali gitu ya. Tapi ada lebih ketingkatan yang yang tinggi lagi yakni memahami apa yang kita lakukan itu gitu ya ya. Paham ilmunya gitu ya. Terus kita melakukan sholat itu untuk apa? Terus kayak baca Quran juga ya, disuruh mentadaburi. Kemudian berzikir pagi petang, memahami maknanya gitu ya ya. Meskipun ya mungkin nggak semuanya kita paham gitu ya, tapi berusaha ya. Allah kan melihat ikhtiar kita ya, berusaha. Maka dengan kita mengkaji cabang-cabang iman ini, insya Allah itu akan berasa ya nggak ya. Mulai dari kita memahami eh, dari nol ya Islam itu gitu ya, memahami dari pemahaman kita waktu kecil ya tentang Islam, kemudian kita memahami bagaimana cabang-cabang iman ini yang sangat luar biasa ketika kita amalkan gitu ya ya, maka insya Allah akan ngefek ya, dan itu akan berbuah dengan manis ya ya. Berarti ya butuh keimanan dalam melakukan apapun itu butuh. Makanya barang siapa yang puasa dengan keimanan Allah ampuni dosanya. Kemudian Allah sebutkan lagi, sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan dengan zikir hatimu akan tenang, gitu ya. Itu semuanya janji Allah. Kalau tidak terpenuhi atau ternyata nggak terwujud, ya, bisa jadi ada sesuatu yang salah di situ, gitu ya. Yang salah satunya mungkin dari sisi keimanan tadi, belum sampai ke hati, gitu ya. Masih sampai sebatas ilmu. Orang tahu zikir itu untuk menenangkan gitu. Orang tahu kalau baca Quran itu supaya apa namanya menenteramkan hati gitu ya, dekat dengan Allah gitu. Tahu. Tapi pas dia mengamalkan kok biasa aja sih gitu ya ya. Karena apa? Dia belum kenal Allah. Berarti belum kenal Allah, berarti Allah dulu yang dikenalkan gitu. Ketika kita mengajak orang lain sebelum dia belum mengenal Allah, insya Allah sulit untuk dia bisa merasakan apa ya tadi ya janji Allah tadi.
yang dia membuktikan janji-janji Allah karena dia sendiri nggak yakin. Nah, yakin tadi itu dimulai dengan proses yang nggak mudah gitu, ya. Dimulai dari proses yang mulai dari kita dari memperbaiki niat, ya, niat untuk siapa gitu ya, ya. Banyak orang yang beramal ya, ya, tapi nggak semua mungkin yang dirahmati Allah. Mungkin dalam artian tanda kutip rahmat yang tanda kutip, ya. Kalau rahmat Allah secara umum kepada orang kafir juga diberikan nikmat, makan, rezeki, kaya, berlimpah gitu ya. Allah berikan. Tapi nikmat dalam tanda kutip bagi orang yang beriman itu nggak semuanya didapatkan karena apa? Salah satunya ya tadi ya, dia melakukan sesuatu bukan karena Allah mungkin ya. Dari sisi mungkin hanya mengharap pandangan manusia, atau dia ingin terlihat lebih ya di mata manusia. Nah, ini kan penyakit hati juga ya. Nah, penyakit hati ini ya memang diobati dengan amalan-amalan hati. Amalan hati itu ada di cabang-cabang iman ini, Salah satunya yang hari ini kita akan bahas adalah ridho terhadap qada Allah. Ya, ridho terhadap qada Allah. Ini adalah tingkat tertinggi dari sabar. Ridho itu udah rela. Gimana sih kalau dapat musibah tapi dia senang. Nah, ini kan tingkatannya udah tinggi banget ya, Mungkin orang yang menyampaikan ini nggak lebih baik ya. Saya pribadi menyampaikan ilmu Allah gitu ya. Mungkin saya secara pribadi nggak akan bisa menjalankan secara menyeluruh gitu, ya. Secara masih terseok-seok gitu ya, atau mungkin masih banyak yang keliru gitu, ya. Tapi di sini kita bersama-sama ya. Bersama-sama saling mengingatkan ya. Ya, saling mengingatkan dan juga kita meninggikan kalimat Allah ya. Kita selalu menyebut menuntut ilmu yang memang kita harus tahu ya terkait dengan ini. Ya enggak, Nah, hal yang perlu kita pahami adalah semua apapun yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas izin Allah. Apapun yang kita alami hari ini, kalau Allah nggak mengizinkan nggak terjadi. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Nggak ada yang terjadi di dunia ini ya kecuali sudah izin Allah. Mau musibah yang kita dapatkan, mau hal yang buruk kita dapatkan hari ini, yang pahit sekalipun gitu ya, itu terjadi karena izin Allah. Ya udah dalam hati kita apa, Ya Allah ini terjadi dengan izinmu gitu. Aku mengalami hal ini ya Allah itu atas izinmu ya Allah gitu ya. Atas izin Allah, nggak mungkin ini terjadi kalau nggak atas izinmu. Berarti kalau atas izin Allah di situ adalah hal yang positif pasti buat orang itu gitu ya. Tapi ya, ketika seorang merasa tersakiti, bukan berarti Allah menyakitinya gitu ya. Allah nggak pernah zolim. Ketika kita tersakiti, ditimpa musibah dan lain sebagainya, bukan karena Allah itu yang zolim gitu ya, ya. Tapi ada pesan yang harus kita uraikan di situ gitu ya. Apa sih pesan Allah di balik ini gitu ya. Makanya kalau orang beriman udah tahu ilmunya ketika dia diperintahkan Allah untuk bersabar, dia belajar untuk bersabar tadi ya. Terus ridho, tadi ya ridho itu adalah tingkat tertinggi ya. Apa bedanya dengan sabar mungkin akan kita bahas nanti ya. Maka dengan rela ridho terhadap qada Allah, maka itu adalah solusi atas segala persoalan. Ya kalau disampaikan ya ya. Ridho terhadap qada Allah itu adalah solusi setiap permasalahan kita. Kalau gampang ya, ngomongnya gampang gitu ya, ya. Benar. Itu sebenarnya kalau kita uraikan gitu ya, ridho terhadap segala ketentuan Allah, qada Allah itu adalah semuanya itu adalah solusi dari atas segala semua persoalan kita. Tadi yang pertama kita memahami semua terjadi atas izin Allah loh. Kalau Allah nggak ngizinin nggak terjadi gitu ya. Misalkan ada suaminya mengalami masalah di kantornya, ya dipecat misalkan, pahit ya, pahit banget gitu ya. Apa yang pertama yang dia kalau seorang beriman gitu ya, dia dituntut apa? Untuk mencoba menahan diri ya, bersabar tadi ya. Tapi kalau tingkat tertinggi itu nanti ridho, ada ridho itu kan sesuai dengan tahap-tahap yang pernah dia jalani ya.
Makanya para ulama ya yang levelnya udah level tinggi gitu ya, disuruh untuk bersabar. Ya, kalau orang bersabar itu kan di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan innalillahi, disuruh membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Ya, semuanya kembali kepada Allah. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah gitu ya, ya. Diperintahkan untuk membaca istirja itu gitu ya. Maka ketika itu dia memahami itu terjadi atas izin Allah. Nggak mungkin dong kalau misalkan dia dipecat misalkan ya, ternyata keluar dari itu gitu ya, dari izin Allah, nggak mungkin. Pak, berarti di situ izin Allah. Dia mengalami itu atas izin Allah. Atau misalkan anak meninggal kemarin ya, ada beberapa teman sahabat saya ya, anak masih kecil itu di sini di Sukabumi juga kesetrum, meninggalnya kesetrum, semuanya udah hitam gitu ya. Kebayang ya Allah, posisi seorang ibu gitu ya, yang itu anaknya masih kelas 1 SD gitu ya. Bisa dibayangkan gimana, aduh, beban besar yang menimpa punggungnya gitu ya. Kalau diibaratkan batu yang sangat besar gitu ya, langsung melempar ke apa? Dilempar ke punggungnya gitu ya, saking beratnya itu ya, Sampai dikatakan bagi teman saya itu gitu ya, ini kayaknya ujian terberat gitu. Dan move on-nya lama biasanya gitu ya. Ada beberapa teman yang mengalami hal yang sama, itu sampai bertahun-tahun, ada yang sampai kayak gitu, Itu bukan orang yang nggak beriman. Segitu orang yang beriman gitu ya, ya. Tapi ilmu itu ternyata pas dia mendapatkan musibah itu, ilmunya terkadang sulit untuk diamalkan gitu ya. Kayak tadi ya, yang kemarin mungkin Meli tahu ya, ada di Alam Tirta ya, itu dekat ya, tetangga agak di blok sana ya, saya kan blok RT 7 nih, ini RT 1 gitu kan. Anaknya main hujan, hanyut masuk masuk selokan gitu ya, kemudian terbawa arus. Bayangkan waktu itu dia orang yang mengkaji juga gitu ya, maksudnya dia orang memahami Islam gitu ya. Kemudian Allah uji dengan hal yang kayak begitu, marah gemeter gitu ya tangannya itu. Maksudnya waktu itu dia melarang, tapi karena suaminya apa ya udah gitu ya. Tapi bawa payung gitu kan, kasusnya kayak gitu. Ternyata ternyata pas dia keluar gitu ya, sendalnya jatuh, dia ikut ngambil sendal, ternyata dia juga ikutan hanyut. Ini umur 4 tahun. Gimana uminya? Itu saya ngebayangin ya Allah, itu kan berturut-turut musibah yang di depan mata gitu ya. Dan itu dialami mungkin orang-orang yang dekat dengan kita gitu ya. Dan itu gemetar, apa namanya tuh, rasa marah ya, rasa marah bercampur apa, karena kesel mungkin ya, dia nggak ngizinin, ternyata ya qadarullah. Kalau misalkan kita hanya apa namanya tadi ya, nafsu kita yang mungkin mengatakan ya Allah gitu ya, merasa bersalah gitu ya, dan kita lupa dengan takdir tadi gitu ya, maka yang ada memang marah, kesal gitu ya, terus menyesali diri, menyesali misalkan orang yang telah melakukan perbuatan yang dia mungkin bikin sakit dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya itu terjadi izin Allah. Takdir dia yang harus dia jalani pada hari itu sebenarnya gitu ya. Yang harus diterima gitu. Nah, ini sesuatu yang nggak mudah di posisi orang ditimpa yang semacam ini, musibah contohnya gitu ya, nggak mudah gitu ya. Nah, teori ilmu yang Allah berikan ini gitu ya, ini adalah senjata ibaratnya ya. Senjata ketika kita mengalami hal itu, kita ini nggak benar nggak menjalankan ilmunya, kuat nggak gitu ya ya. Kita posisi itu bisa nggak ya. Selama ini kita udah mengkaji Islam, udah tahu ilmu ini, sabar, ikhlas gitu ya, syukur, kemudian ridho terhadap semua takdir Allah. Ternyata kita pas mengalami musibah itu ternyata nggak kuat dan tidak bisa mengamalkan ilmu itu gitu ya. Nah, ini kan semua adalah apa, taufik lagi, taufik dari Allah ya. Atau ahli parenting ya, yang anaknya meninggal gitu ya, apa yang keluar? Ketika orang menyampaikan Allah lebih sayang sama anakmu daripada kamu sendiri gitu ya, dia marah. Masa aku udah nggak sayang sama anakku dah? Maksudnya ketika orang ingin mensupport gitu ya, atau memberikan dorongan atau motivasi gitu pada saat itu, ternyata nggak diterima.
karena saking beratnya ujian itu yang dialami misalkan ya. Ya mungkin kita hanya bisa berempati gitu ya, tapi untuk merasakan secara lebih jelasnya itu kita nggak tahu ya ya. Nggak kita nggak paham apa sebenarnya yang apa namanya yang mereka rasakan gitu ya. Dan empati itu boleh, tapi jangan sampai akhirnya kita juga larut ya. Orang yang ditimpa musibah aja nggak boleh larut kata Allah kan, nggak boleh larut. Orang yang ditimpa musibah aja nggak boleh larut ya. Kalau di dalam hadis itu disebutkan orang yang berkabung itu hanya boleh 3 hari, kecuali suami yang meninggal itu 40 hari ya. Kalau apa keluarga atau anak atau apa ya itu 3 hari berkabung itu ya, apa namanya ya, apa seperti itu ya, nggak boleh berlebihan atau nggak boleh larut gitu ya. Bagaimana apalagi kita ya, yang orang yang apa, kan ada juga yang orangnya empatinya berlebihan sampai dia juga nggak mau makan gitu ya. Nah ini akhirnya apa namanya luar biasa gitu ya bagi orang-orang yang memang sudah mengalami musibah yang berat ya. Kemudian jangankan kita manusia biasa gitu ya, kayak ini udah sering kita bahas gitu ya. Maryam binti Imron, ibunya Isa alaihissalam gitu ya ya, itu ketika dituduh berzina, kemudian diusir dari kampung gitu ya karena berzina gitu ya, kemudian melahirkan di bawah pohon kurma seorang diri, itu udah sampai bilang apa? Udah aku udah mati aja ya. Lebih baik aku mati aja. Itu sesuatu apa? Manusiawi, Jadi sesuatu masalah atau musibah yang datang ketika seorang nggak kuat itu manusiawi. Tapi Allah memberikan senjata itu setelah itu. Tadi nggak mungkin ini terjadi kalau bukan karena izin Allah. Ya, semuanya izin Allah. Atau orang yang sedang nggak punya uang sama sekali, dia hanya punya barang yang dia jual dari itu ya. Dia mendapatkan uang hanya bisa dengan menjual barang ini misalkan ya. Dalam artian ya apa namanya? Dia menganggap barang ini yang akan dia jual untuk dia mendapatkan uang misalkan ya. Udah lama menjual ya. Ya. Udah lama menjual. Contohnya apa ya? Menjual tanah lah ya. Misalkan tanah warisan mungkin ya. Bentar ya, sebentar ya. Ya. Contoh menjual tanah misalkan, Itu tanah udah lama banget dia promosiin. Udah mau dijual, nggak kejual juga gitu ya. Nah, ini kan gemes ya, ada orang yang nggak sabar gitu ya udah gitu ya. Dengan berbagai omongan kata-kata yang ini gitu ya. Orang hanya bertanya doang gitu ya. Akhirnya dia marah lah gitu ya. Padahal sebenarnya rumahnya dia nggak kejual itu terjadi izin Allah. Ya enggak? Itu yang perlu kita pahami ya pertama itu ya. Itu terjadi atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan pada hari itu juga Allah bisa jualkan. Maksudnya dalam artian mudahkan gitu ya untuk menjualnya, gitu kan. Nah, dengan ilmu yang kita miliki bahwasanya semua terjadi atas izin Allah, maka itu setidaknya bisa menjadi obat ya bagi seseorang ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan hati gitu ya, yang buruk gitu ya, atau musibah dan lain sebagainya. Nah, semua itu terjadi atas izin Allah. Kalau Allah berkehendak pada hari itu bisa. Maka apa yang kita lakukan sebagai manusia biasa gitu ya. Takorup lebih kencang harusnya gitu ya. Minta pertolongan Allah. Berdoa. Ya enggak Bukan hanya sampai dia sampai saya bikin tulisan itu ya jungkir balik. Sampai jungkir balik, sampai apa namanya tuh, gimana pun dia menginginkan sesuatu kalau Allah nggak ngasih nggak akan bisa gitu ya. Jungkir balik sekalipun dia saking keselnya dia atau mungkin saking dia gemesnya pengen sesuatu yang dia inginkan, kalau Allah nggak ngasih nggak bisa gitu ya. Maka dalam hal ini sebagai manusia kita hanya bisa menjalankan yang tadi ya. Salah satunya taqarrub ilallahnya lebih kencang gitu ya. Justru keimanannya lebih dikuatkan, bukan malah menjauh dari Allah gitu ya. Maka lulusnya ujian seseorang salah satunya apa Lebih dekat dengan Allah. Jadi ketika dia lulus dengan ujian itu, indikasinya gitu ya, tanda-tandanya ketika dia lulus itu, justru ujian yang berat itu membuat dia bertambah dekat dengan Allah. Bukan sebaliknya. Bahkan orang ketika dia ditimpa musibah, ujian gitu ya, dia buka auratnya. Dia lakukan sesuatu yang buruk
dia ke kelab malam misalkan dan sebagainya. Ini berarti dia belum lulus ke tingkat berikutnya misalnya. Karena kan tingkat-tingkatan ya Om. Ada TK, SMP, gitu, SD, SMP, SMA gitu ya. Ujian itu seperti itu. Sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Nah, kita mau naik ke atas level itu, Allah kasih ujian itu berlevel-level gitu ya. Mungkin agak takut ya sebagai manusiawi ya Om. Ini ujian apa lagi ya Allah? Ini ujian apa lagi setelah ini gitu ya. Tapi dengan hal itu gitu ya, kita justru lebih kencengin ya takarub kita. Ya seperti itu ya. Nah, ini Om ya. Tadi membahas sedikit keimanan tadi bahwasanya apa namanya? Keimanan itu sangat membantu kita ya, membantu kita di dunia akhirat ya. Kalau di dunia salah satunya ketika ujian tadi ya. Nah, ini ridho terhadap qada ya, itu adalah tingkat tertinggi dalam menghadapi ujian. Tingkatannya itu di atas sabar. Nah, bedanya apa gitu ya? Kemudian disebutkan perbedaan menurut Ibnu Rajab adalah sesungguhnya sabar adalah menjauhkan, menjaga, menahan diri ya. Lebih menahan diri dari merasa marah, murka terhadap takdir. Namun masih ada perasaan berharap. Nah, kalau sabar ini masih ada harapan untuk dia keluar dari itu, gitu. Gitu ya. Jadi ada keinginan untuk keluar dari situ, tapi dia menahan diri gitu ya. Ini sabar. Kemudian sabar juga mencakup menahan anggota badan dari perbuatan yang menunjukkan adanya perasaan keluh kesah. Kayak misalkan orang meninggal, yang dialami orang-orang jahiliyah itu kan meratapi mayat. Meratapi mayat itu disampaikan nggak bisa mencium surga sampai sejauh itu, Meratapi ya, meratapi itu berarti nggak ridho, menunjukkan ketidakridhoan terhadap qada Allah, takdir yang Allah tentukan kepada orang tersebut, tapi dia tidak ridho dan dia meratap sejadi Allah gitu ya. Dan itu adalah kebiasaan orang jahiliyah ya. Dan disampaikan menahan diri ini ya sabar berarti itu adalah menahan diri dari untuk tidak melakukan itu gitu ya. Kemudian sedangkan ridho adalah lapang dada atas takdir, tidak berharap hilangnya kepedihan itu. Jadi kalau ridho ini dia tidak mengharapkan hilang kepedihan itu ya dari dirinya. Kayaknya belum sampai ke tahap itu ya Allah. Ini masih ketika anak sakit aja pengen anaknya sembuh gitu ya nggak sampai kayak sahabiah yang ketika epilepsi ya, sampai dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awalnya dia mau minta didoakan ya untuk sembuh gitu ya. Tapi ternyata kata Rasulullah, kamu memilih sabar atau dan pahalanya besar gitu ya, atau kamu saya doakan supaya sembuh. Maka kata sahabiah ini apa? Aku memilih sabar ya Rasulullah, tapi tolong doakan aku ketika aku kambuh penyakitku gitu ya, tidak terlihat, tidak tersingkap auratku. Saking itu udah level atas itu udah level ridho. Ya, dia nggak menginginkan dia sembuh, tapi apa yang diharapkan pahala dari sabar yang dia alami itu ya, pahala dari kesabaran yang dialami gitu ya. Maka orang yang ridho dia tidak mau, dia nggak berharap ya, nggak berharap hilang kepedihan yang dia alami. Namun keridoannya mampu meringankan perasaan tersebut sebabkan dia telah mampu mengendalikan hatinya dengan ruh keyakinan dan dalamnya ilmu ya, dalamnya ilmu terhadap takdir. Jika ridho semakin kuat, maka rasa pahit itu di hati ya, di hati itu akan semakin hilang. Memang sebenarnya seperti itu ya, semakin ridho, semakin mudah ya seseorang menjalankan segala sesuatu. Kemudian kemarin saya ikut daurah ceritanya daurah hati ya, daurah hati kunci kecantikan muslimah gitu ya. Ternyata di sini yang dibahas itu masalah keimanan semua balik ke kuncinya ini iman dan cabang-cabangnya ini masuk semua tuh ya. Nah ini ceritanya ada ininya ya kliennya ya, yang dia itu selama 3 bulan apa ya, itu dia sebulan dia pengen ketemu sama ustazah ini gitu ya, pengen curhat ya, dan ujiannya udah berat banget gitu ya, sampai disebutkan ujiannya udah berat, udah sangat berat gitu ya, udah kronis kalau penyakit mah gitu ya. Nah suatu hari dia nggak jadi terus ketemuan sama ustazah ini gitu ya, beliau kan praktisi
psikolog lah ya, psikolog gitu. Jadi nggak ketemu gitu ya, berapa kali ingin curhat, nggak bisa juga, nggak ingin ketemuan, akhirnya nggak jadi ya. Itu selama sebulan, akhirnya di hari terakhir dia baru ketemu sama ustazah ini. Tapi kata ustazah ini mukanya lempeng aja, nggak ada terlihat sedikit pun rasa sedih, terlihat sedikit pun rasa, ada masalah besar gitu, nggak ada sedikit pun gitu ya. Terus dia tanya, "Kenapa?" gitu ya. Iya waktu itu, sebenarnya Ana sudah nggak ini gitu ya, nggak akan berpikir untuk bertemu lagi, tapi karena nggak enak sama ustazah, saya ya udah saya ini aja gitu ya, saya ketemuan gitu. Ternyata apa, kenapa gitu ya, disampaikan masalahnya, terus dia sampaikan juga apa yang dia lakukan selama sebulan itu apa, Jadi merinding ya, menerima seluruh syariat Allah. Ya Allah itu sampai merinding ya, ya Allah. Menerima seluruh syariat Allah secara totalitas. Itu aja katanya. Yang saya alami sebulan itu menerima seluruhnya. Apa yang Allah perintahkan padaku gitu ya, pada, orang ini gitu ya, saya terima aja. Karena nggak ada lagi obatnya gitu ya, nggak ada lagi, ya. Kalau ke psikolog, siapa sih manusia juga ya, ya. Atau mungkin kita teori-teori psikologi itu juga jauh, teori psikologi juga merujuk kepada apa gitu ya, dan banyak ya yang semuanya merujuk kepada sumber sumber dari segala ilmu yaitu Al-Qur'an. Ya udah Al-Qur'an dan segala-galanya gitu ya. Al-Qur'an dan hadis itu udah semua semua permasalahan kita bisa di situ diselesaikan gitu ya. Masalahnya apa, kita nggak memahami itu gitu ya. Kita nggak memahami Al-Qur'an itu. Kita nggak memahami hadis gitu ya. Itu masalahnya sebenarnya. Tapi kalau di tadi yang menerima seluruhnya gitu ya, dengan tanpa dia, sedikit pun, berat gitu ya, maka itu udah salah satunya udah contoh orang yang udah ridho terhadap qada Allah. Ridho, rela ya, atas seluruh qada Allah gitu ya. Dan menerima aja apa yang Allah, seru dalam Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Berarti tugas kita apa nih berikutnya? Mengetahui isi Al-Qur'an itu. Ya, mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu ya, dengan, selalu ya mempelajarinya gitu ya, dari guru-guru yang mumpuni gitu ya, ya. Nah, berarti ketika kita menerima itu tadi ya, saya itu aja kuncinya gitu, langsung justru si, ustazah ini malah belajar sama orang ini gitu ya, akhirnya. Kadang kita hanya memilih-milih gitu ya, dalil apa yang cocok buat kita. Kalau nggak cocok, nggak usah gitu ya. Padahal semuanya itu adalah, solusi dari setiap persoalan manusia. Masalahnya, pertanyaannya, kita belum paham seluruhnya gitu ya, belum memahami apa yang Allah perintahkan itu gitu ya, dalam Al-Qur'an ataupun hadis ya. Makanya disebutkan ya dalam hadis itu, barang siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka selamanya dia tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat selamanya gitu ya, ya. Orang yang selalu berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, PR berikutnya adalah kita tahu, dari setiap apa yang kita baca. Ya, makanya kalau ulama terdahulu, yang disuruh itu mentadaburi ya. Ya. Qanaah itu ya lebih ke ini ya, qanaah ya, saya sedikit ya, qanaah syukur ya. Qanaah itu kan berprasangka baik ya. Kan, suudzon ya, suudzon lawannya gitu ya. Qanaah itu rasa berprasangka baik sama Allah. Jadi semuanya baik gitu ya, ya. Itu mungkin, lebih mendekati kepada ridho ini ya, ridho kalau qanaah itu ya. Dan, mungkin nanti pembahasannya bisa kita tambahkan ya, kalau sekarang saya tidak ada materi itu ya, ya. Ada khusus qanaah sebenarnya ya, husnuzon itu ya, husnuzon kepada Allah, berbuat berprasangka baik selalu ya, dengan apa yang Allah berikan gitu ya. Nah ini, masuknya kepada ridho terhadap qada ya. Iya, termasuk ini, dia, ridho dengan ketentuan Allah, karena qanaah ya. Qanaah, selalu berpikir positif ya, positive thinking. Apapun itu positif 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 positif, no baper gitu ya. Ada orang ya sedikit, sensitif, baper banget. Makanya kemarin kata pas ikutin daurah itu, yang dialami oleh perempuan itu kebanyakan overthinking. Ini penyakit,
rata-rata perempuan overthinking, cemas, khawatir, was-was, kemudian stres, depresi bahkan gitu ya, sampai katanya tuh sampai tahap depresi ya. Depresi itu berarti dia sudah nggak ada keinginan. Berarti di sini yang pertanyakan apa? Yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah keimanan ya. Bukan berarti orang yang nggak beriman dia tidak merasa takut ya. Enggak, tapi ini udah tahap levelnya udah parah ya, dalam artian dia udah nggak terima dengan ketentuan Allah gitu ya. Nggak ridho ya. Marah ya. Jadi kan ada marah, tahap paling rendah itu ada marah atau tidak ridho atau benci ya. Kemudian ada tahapnya sabar di tengah itu. Kemudian tahap tertinggi itu adalah ridho terhadap qada Allah. Dan itu kalau saya di kajian kita itu ya, itu sama kayak orang bersyukur ya. Yang alhamdulillah ala kulli hal itu ya. Masa orang ditimpa apa yang sesuatu yang buruk masa dibaca alhamdulillah, itu saya pernah dikomenin gitu. Ya, kayak misalkan ada sesuatu yang buruk kemudian saya baca alhamdulillah ala kulli hal. Masa sesuatu yang buruk disyukurin gitu ya. Ternyata memang gitu ilmunya. Dan itu adalah ternyata tingkat tertinggi dalam menghadapi musibah. Dan ini kebiasaan para ulama ya ya. Para ulama itu tahapnya udah sampai ini ya. Dan kalau saya kayaknya masih jauh ya. Kita hanya berusaha, hanya belajar tadi, insya Allah ketika kita belajar, Allah mampukan ya ya. Nah ini ridho ya. Jadi ridho itu sabar plus hati yang lapang, kemudian tidak menginginkan kepedihan itu hilang darinya. Itu bedanya ya Kalau sabar itu dia masih mengharap ada hilang ya, kepedihan itu hilang darinya. Ya, makanya tadi ya tingkat manusia itu ada yang marah, tidak terima sama sekali, itu paling rendah ya. Tingkat manusia ketika menghadapi cobaan, kemudian bersabar, itu adalah menahan diri ya, menahan diri supaya nggak marah, keluar kata-kata yang buruk, yang dia menyesali hidupnya, atau misalkan marah kepada Allah, untuk supaya tidak itu dikatakan bersabar atau menahan diri, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semua segala yang buruk itu dibaca, disuruh Allah perintahkan membaca itu. Kalimat istirja itu ya. Semua yang buruk yang ketika ditimpa musibah apapun itu, bukan hanya meninggal ya tapi dibaca itu juga semuanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian bersyukur adalah tingkat yang paling tinggi, yaitu ridho terhadap seluruh qada Allah, berarti menerima seluruhnya. Nah ini melalui proses belajar yang sangat latihan terus menerus ya, ternyata kan nggak mudah ya. Orang yang saya lihat yang lebih tinggi ilmunya, bahkan ketika ditimpa musibah tadi contohnya ya, aku lebih sayang loh kepada anakku gitu ya, keluar kata-kata itu gitu aku lebih sayang, berarti dia merasa ya dia lebih sayang pada Allah gitu ya. Berarti dia ada rasa di situ ya, untuk menahan mulut, menahan ucapan itu ternyata nggak mudah ketika orang di posisi itu gitu ya. Makanya ada orang yang depresi tingkat tinggi itu ya karena posisinya berat tapi senjatanya lemah. Ujiannya besar, senjata lemah gitu kan. Akhirnya depresi dan ada bahkan yang bunuh diri gitu ya. Nauzubillah. Nah, ini semuanya adalah taufik ya, Kita mendapatkan dimudahkan untuk itu taufik. Jadi ada orang yang dianggap biasa-biasa aja, ternyata Allah berikan taufik, bisa gitu ya menghadapi ujian yang berat. Karena Allah mudahkan. Allah berikan taufik gitu ya. Dibanding orang yang udah ilmunya tinggi, tapi Allah tidak memberikan taufik, gimana pun ilmunya itu ternyata tidak berarti gitu ya. Karena apa? Dia merasa ilmunya hebat. Aku hebat loh gitu ya, dengan ilmu yang kumiliki aku bisa mengatasi semuanya gitu ya. Ternyata enggak. Tadi ya, lagi-lagi Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, Allah nggak memberikan taufik gitu ya, nggak akan terjadi. Nah ini ya hidayah dengan taufik itu apa ya? Waktu itu udah dijelasin ya. Kalau taufik itu lebih kepada dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Ya, dimudahkan. Kemudahan yang Allah berikan untuk kita menjalankan kebaikan itu, ketaatan-ketaatan itu gitu ya. Sementara kalau hidayah itu petunjuk Allah. Petunjuk Allah atau bimbingan Allah ya, masuk ternyata bimbingan itu termasuk kepada petunjuk ya. Jadi hidayah
yang Allah berikan mungkin kepada orang-orang yang belum masuk Islam, kemudian dia Islam. Kemudian petunjuk pada orang-orang yang fasik ya, yang matanya sudah buta dengan duniawi gitu ya. Kemudian tiba-tiba Allah berikan hidayah, dunia tidak lagi berarti lagi gitu ya, misalkan ya. Nah, kalau taufik ini dia sudah ini dapat hidayah gitu ya. Kemampuan dia untuk melakukan ketaatan itu Allah akan berikan. Ya, misalkan nih ya, orang menuntut ilmu gitu ya. Dia udah membahas tentang amalan hati udah banyak nih gitu ya, Om. Tapi kalau Allah tidak memberikan taufik ke orang ini nggak bisa mengamalkannya, sulit ya tadi ya. Atau kita udah tahu menuntut ilmu itu Allah balasannya luar biasa, jalan pintas menuju surga. Ya, akan Allah mudahkan jalan ke surga gitu ya. Tapi kita apa ya? Malas gitu, Om. Ih, malas ah, nanti aja dah kapan-kapan gitu ya. Ya taufik belum ada ya. Atau dia ingin apa ya? Untuk tidak melakukan maksiat ya. Dia udah mencoba, aku nggak akan ini lagi ya. Ya, contohnya ngeriba, riba ya. Nggak punya uang ya. Tiba-tiba apa? Dalam hatinya pinjam uang ya. Pinjam uang ke ini nggak ya, yang berbunga ya. Akhirnya apa? Dia terperosok lagi. Nah, itu ketika Allah mampukan seseorang berikan taufik itu, dia akan merasa kuat, mampu dia untuk keluar dari itu dan mampu meninggalkan itu secara mudah gitu ya. Kemudahan. Jadi kemampuan yang Allah berikan atau kemudahan ya. Kemudahan yang Allah berikan untuk kita bisa menjalankan ketaatan ya, itu ya. Taufik ya, Kalau hidayah itu lebih ke petunjuk ya. Hidayah itu secara bahasa kan artinya petunjuk ya. Kemudian bimbingan Allah gitu ya, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah ini semuanya gitu ya, butuh dengan kita mengundang juga. Kita mengundang taufik juga, Nggak hanya, ya udah nunggu taufik gitu ya. Tapi memang kita mengundangnya dengan salah satunya tadi yang menuntut ilmu. Kita tahu gitu ya, apa rumus ini, rumus amalan hati ini rumusnya ini gitu ya. Apa dalilnya dan lain sebagainya. Itu kan semuanya dengan butuh ilmu ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubron ya. Bagaimana seorang bisa bersabar kalau dia nggak tahu ilmunya? Bagaimana bisa dia melalui kehidupan gitu ya, sementara dia belum tahu ilmu yang harus dihadapi. Dan salah satunya cabang-cabang iman ini ya, yang saya rasakan gitu ya, itu merasa sangat ya Allah gitu ya, Allah mudahkan gitu ya, dalam artian ketika dulu masih ada rasa marah, nggak berdamai dengan diri, ya nggak masih lama move on apa segala macam gitu ya. Kalau sekarang kita memahami ini semua terjadi atas izinmu ya Allah. Ini hikmahnya apa gitu ya? Hikmahnya apa ya Allah di balik ini? Berarti sudah ada apa namanya? Kita latihan ya. Latihan untuk kuat gitu Om ya. Mungkin orang di teman-teman Ummahat di sini udah lebih ya dari saya mungkin ya. Dan saya hanya tinggal apa ya? Kita apa namanya? Menyampaikan ya ilmu-ilmu yang memang Allah titipkan gitu ya pada saya pribadi, mungkin umahat lainnya gitu ya. Nah ini ya tingkat yang paling tinggi dalam hal ini ya tadi ya disebutkan ridho terhadap seluruh kodok ya. Kemudian di sini ada syukur ya, bersyukur itu dan ridho itu di apa namanya sejajar ya, tingkat tertinggi. Kenapa tadi ya? Masa yang buruk disyukuri gitu ya? Sampai ada yang kayak gitu dulu ya. Masa yang melihat yang buruk kamu bersyukur gitu ya? Kamu malah apa? Mengucapkan pujian gitu ya. Bersyukur mensyukuri orang yang mendapatkan keburukan misalkan atau anak yang sakit dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang baik alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Itu dicoba terus diamalkan gitu maksudnya di apa namanya? Setiap kita melihat yang baik alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Yang buruk alhamdulillah ala kulli hal. Kita mencoba untuk bisa ya ya di posisi itu gitu ya. Semoga Allah berikan kita taufik ya. Karena kalau nggak ada taufik kita nggak bisa sampai bisa melangkah terus ya. Melangkah atau menghadapi ujian demi ujian ya. Karena itu ya tadi ya. Ujian itu adalah tabiat iman. Selama orang beriman pasti akan diuji. Ya. Orang kafir aja
ditimpa bukan ujian mereka ya. Ini bencana ya. Kemarin ya yang disampaikan itu musibah itu bisa dari ujian, bisa dari hukuman, bisa dari azab ya. Dan kita nggak bisa mengatakan oh ini adalah ujian aja nih gitu ya. Padahal Allah sedang mengingatkan kita ya atau menegur kita gitu ya dengan kesalahan-kesalahan supaya kita lebih kembali kepada Allah. Lulus ujian ketika memang kita semakin dekat sama Allah gitu, Jadi gitu aja ya. Kalau ada ujian justru kita semakin kencang dekatnya sama Allah. Ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ketika orang yang tidak bersabar ketika mendapat musibah, dia tidak bisa menahan hatinya untuk marah kepada takdir. Ya, dia tidak bisa menahan hatinya ya. Dan salah ya, dan dia marah kepada takdirnya dan tidak bisa menahan lisannya untuk mengeluh. Ya. Bentuk ridho terhadap qada Allah adalah menerima segala sesuatu dengan rasa syukur. Apapun dari Allah baginya adalah hal yang patut disyukuri dan ia ridho terhadapnya. Makanya untuk menyimpulkan semua takdir Allah itu baik, itu nggak mudah. Jadi waktu itu pembahasan kita ya. Takdir itu adalah, takdir Allah itu semuanya baik. Itu yang disebutkan, semua takdir itu baik. Tapi orang yang menganggap, ya untuk menyimpulkan itu baik itu, tidak semua orang Allah berikan taufik. Menganggap ini Allah zolim, bahkan nauzubillah ya ya. Sampai mengatakan Allah kok nggak adil sih? Ada kata-kata yang keluar dari orang-orang yang dia nggak kuat ketika dia kayak begitu gitu ya. Allah nggak adil gitu ya. Allah ini gitu ya menyakiti dan lain sebagainya. Berarti ini dia levelnya tadi ya, sampai level marah, tidak terima dengan ketentuan Allah. Kemudian di sini disebutkan, jadi disampaikan di sini, inilah makom para wali Allah, yaitu makom tinggi ya. Ketika menerima musibah itu kedudukannya itu di atas rata-rata. Apa disebutkan saat kepanasan tidak meminta dingin, saat dingin tidak meminta panas, saat hujan tidak meminta cerah, ketika cerah tidak minta hujan, saat sakit tidak minta sehat, ketika sehat tidak minta sakit, saat miskin tidak minta kaya gitu ya. Ketika kaya dia tidak minta miskin, saat diberi pasangan tidak menjadi jomblo, tidak menjadi apa ini maksudnya, tidak diberi pasangan dia tidak minta jadi jomblo. Ketika jomblo dia tidak meminta untuk menikah. Saat punya anak tidak meminta bebas dari anak. Ketika tak punya anak tidak memaksa bisa punya anak. Nah ini ridho ya. Apa kolerasinya dengan doa? Nah ini ada yang bertanya waktu itu ya. Lah terus kayak gimana doa? Ya silakan ya. Kalau ketika seorang berdoa gitu ya, meminta sesuatu gitu ya, Allah nggak melarang. Tapi di sini disebutkan ini makom orang yang ridho tadi gitu ya, yang dia tidak meminta perubahan dari apa yang Allah berikan tadi. Contohnya siapa? Orang yang epilepsi tadi, Sahabiah. Saya lupa namanya, padahal udah baca namanya bisa lupa ya. Rusa siapa? Ada yang tahu yang itu ya? Yang epilepsi ya, dia ketika sakit gitu ya, minta sembuh, minta didoakan sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta disembuhkan gitu ya, minta didoakan. Tapi kata Rasulullah disuruh dikasih pilihan dua, mau bersabar dan pahalanya jauh lebih besar dibanding kamu saya doakan dan sembuh. Ternyata dia memilih untuk sabar. Maksudnya dari tadi ya, tidak untuk sembuh. Di sini dikatakan dia sabar dengan apa yang dia hadapi itu ya. Tingkat tertinggi ridho ya. Ridho terhadap qada Allah. Ini menurut Ibnu Rajab ya. Ibnu Rajab rahimahullah yang mengatakan ada perbedaan di situ. Tapi ada ulama juga yang tidak membedakan ya ya. Itu tergantung ya pembahasannya ya. Beda-beda ya. Tapi saya di sini melihat ya, dan kalau sabar itu dia masih ada keinginannya untuk berubah gitu ya. Tapi kalau lebih ke ridho terhadap qada ya, tadi ya bersyukur gitu, bahkan dia bersyukur, maka itu adalah tingkat tertinggi. Nah, apakah sikap ridho ini seperti tidak punya harapan? Nah, ini dikatakan lagi, ataupun tidak berdoa. Maka dalam hal ini perlu diketahui bahwa ridho
adalah sikap, amalan, kondisi hati. Nah ini ya, kondisi hati. Ridho, ini yang saya perjelas lagi Om ya. Kalau ridho itu adalah sikap hati. Ya, sikap kondisi hati seseorang saat menerima segala ketentuan Allah. Tapi sedangkan berharap, berdoa, ikhtiar, itu adalah bentuk ibadah yang memang senantiasa dilakukan setiap saat. Baik sebelum menerima ketentuan Allah itu ya, ataupun setelahnya. Karena ikhtiar, roja, dan doa gitu ya, adalah bentuk ibadah. Ya, juga termasuk dalam kategori ibadah. Nah, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Ummahat? Pembahasannya pendek ya, tapi memang butuh latihan yang paling lama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya, ini jadi ada seseorang yang sedang jadi uji sakit ya. Terus saya juga pernah sih saling mengingatkan gitu. Ya, bisa jadi Allah ingin dekat sama kita gitu. Maksudnya, ayo kembali gitu kan. Jadi, mohon maaf, ini bukan menceritakan ini ya, cuma Ya, mudah-mudahan jadi ibroh. Jadi dia itu menikah sama yang beda agama, perempuan yang nikah ya. Nah, terus harapan saya sih ya udah kembali itu maksudnya tinggalkan gitu kan ya. Nah, terus ya, katanya gini, yang penting saya sudah minta ampun sama Allah, saya tetap sholat kok gitu, tetap baca Quran dan yang lain-lain kayak gitu. Allah Maha Pengampun ini, tapi beliaunya masih masih bersama gitu Ustazah, belum meninggalkan. ya, Padahal kan ya, sudah jelas kan, ya, hal itu sangat-sangat maksiat besar kan ketika kita memiliki pasangan yang berbeda keyakinan, Ustazah. Itu bagaimana sikap beliau seperti itu? Kalau saya pribadi jadi bingung akhirnya ketika kondisi itu, yang penting saya sudah mohon ampun, yang penting saya ibadah gitu masing-masing aja. Katanya itu gimana Ustazah? Jazakallah khair. baik. Jadi gini ya, Dede. Jadi segala sesuatu yang dasarnya udah bocor, yang dasarnya udah salah, gitu ya, hasilnya pasti akan salah. Dede, nak, Dede. Segala sesuatu yang dimulai dari dengan hal yang maksiat, hasilnya pasti akan kesananya udah nggak baik-baik aja gitu ya. Sama ketika menikah dimulai dengan kapal yang bocor, pasti akan karam juga gitu ya. Itu udah sunatullah seperti itu gitu ya. Nah ini masalahnya seorang yang dia mencari pembenaran karena unsur cintanya kepada manusia ya. Tapi dia sebenarnya cintanya itu cinta yang tidak pada tempatnya gitu ya ya. Ini dia sebenarnya mencari pembenaran ya. Kalau orang yang sudah begini ya, kadang ada orang yang dia itu salah tapi dia mencari pembenaran. Nah, padahal di situ udah kemaksiatan yang luar biasa yang dia lakukan tadi ya. Dia merasa sudah baik-baik aja dan dia melakukan kesalahan yang fatal misalkan ya. Tadi ya, berbeda keyakinan, dia melakukan zina setiap hari gitu ya. Kalau dia ketika berhubungan maksudnya ya. Berarti dia melakukan zina gitu ya kan. Anak Rasulullah juga pernah menikah dengan anak Abu Lahab ya. Waktu itu sebelum adanya Islam, itu akhirnya apa? Berpisah. Ya akhirnya anak Rasulullah ikut ayahnya, ikut beliau gitu ke Madinah gitu ya, hijrah. Dan meninggalkan suaminya sampai suaminya masuk Islam gitu ya. Nah, ini kan berarti di sini ya, berarti di sini mencari pembenaran ya. Dan orang kayak seperti ini memang berarti di sini butuh yang dikuatkan adalah akidah. Karena memang kalau akidahnya yang belum tadi ya, yang tadi ya yang dari awal tadi disampaikan, kalau keimanan yang belum atau dia mengenal Allah lebih dekat gitu ya, maka dia tidak akan paham gitu ya, mana yang dibolehkan, mana yang enggak gitu ya. Dan padahal tadi ya maksiat jalan sholat tetap, maksiat tetap jalan. Berarti di mana letak janji Allah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti ada yang salah dari sisi keimanannya. Di situ berarti dia belum paham berarti ya atas tadi salah satunya larangan Allah menikah dengan yang beda keyakinan gitu.
seperti itu. Jadi ya memang Hmm. ini orang ini belum paham berarti ya terkait dengan halal haram atau mungkin apa itu yang dibenarkan Allah atau enggak gitu ya. Apa konsekuensi yang harus dia terima. Berarti dia enggak paham ya. Konsekuensi pasti ada ya. Berarti dia apa di situ, menzolimi diri sendiri. Zolim terhadap diri sendiri, Allah akan balaskan di dunia, bukan hanya di akhirat. Ya, zolim ya, menzolimi diri. Udah tahu, mungkin dia hati kecilnya tahu ya. Tapi karena rasa kecintaannya berlebihan mungkin ya kepada pasangannya gitu kan. Jadi sulit untuk keluar dari situ gitu, Seperti itu, Oh, berarti apa yang saya sangkakan gitu maksudnya, ya kan karena saya kan yang penting saya udah berdoa, udah minta ampun, Allah kan Maha Pengampun, saya ibadah tetap jalan apa yang Allah apa sih yang Allah perintahkan di luar itu ya. Soalnya saya pernah juga Ustazah bilang maksudnya, ada kisah gitu akhirnya, perempuan itu meninggalkan suaminya karena memang beda akidah, itu nggak bisa ditoleransi lagi gitu kan ya. Tapi dia kayak yang agak gimana gitu kayaknya sedikit marahlah mungkin sama saya gitu. Berarti itu, nggak bisa di ini ya, Ustazah, diterima gitu maksudnya kalau, eee, kayak gitu kasusnya ya, Ustazah, ya? iya. Dia hanya membesarkan roja di situ, tapi nggak ada khauf di situ. Oh, Sementara dan roja itu harus bersatu. Dia memunculkan khauf, kalau khauf itu dia takut sama Allah gitu ya. Apapun yang Allah perintahkan ketika dia langgar, ada konsekuensi yang harus dia terima. Itu khauf. Kalau roja, dia berharap doang, Allah kan Maha Pengasih ini, Allah kan Maha Penyayang mhm, ini. Maha Akhirnya Pengampun ya. iya, itu dia memunculkan roja tapi menghilangkan khauf dalam tindakannya gitu. Wallahu alam ya. Seperti Iya, itu. yang jazakillah Ustazah. Ya, ya. Ada lagi Mas? Nah, ini kemarin ya, musibah di depan mata itu dari kemarin ya. Eh, ya Allah gitu ya. Macam-macam gitu yang dialami orang gitu ya. Dan kita masih sampai saat ini ya Allah gitu ya, Allah masih menyelamatkan kita dari musibah mungkin ya ya. Mungkin kita dijauhkan dari musibah musibah ya yang kita khawatirkan gitu ya. Itu adalah salah satu nikmat Allah juga ya yang memang harus kita syukuri, apalagi nikmat iman dan Islam ya. Nikmat iman ini yang luar biasa gitu ya yang nggak bisa dibeli dengan apapun ya, dan juga nggak bisa diwarisin gitu ya Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan lagi, Umahat? Sering-sering ngobrol sama Allah. Pembahasan ridho ini ya. Sering-sering ya Allah gitu ya. Berbisik dalam hati, di hati gitu. Ketika memang kita enggak apa namanya sulit ya. Kadang kan yang memang ada terasa sulit gitu ya ya. Insya Allah Allah akan mudah. Jadi tadi ya ya menerima semua syariat Allah, kemudian apa namanya apa yang dijadikan Allah itu gitu ya kita jemput gitu, kita jemput. Kita adalah ternyata sifatnya malah ya kita menetinya surat Ar-Rahman ala dzikrillah tatmainul qulub gitu ya. Hanya dengan zikir hati kamu tenang, tapi dengan zikir kok nggak tenang juga gitu ya. Berarti ada masalah dengan apa namanya akidah tadi ya, keimanannya. Salah satunya banyak ya cabang iman ya, yang mungkin nanti saya share ya. Kemudian tadi ya semua terjadi atas izin Allah. Kemudian taufik Allah itu harus kita jemput ya, harus kita jemput dengan ketaatan yang kita lakukan. Kemudian ada hal yang kita pahami satu lagi banyak orang yang beramal, banyak orang yang baik, banyak orang yang taat, tapi nggak semuanya tadi ya rahmat dan tanda kutip, bukan rahmat bagi secara umum ya, tapi kepada orang beriman itu nggak semuanya dapat karena jadi dia beramal bukan karena Allah atau masih ada sesuatu yang dia harapkan dari dunia misalkan ya. Mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan hari ini, semoga bisa bermanfaat.
Mungkin dari saya, mohon maaf kalau ada kekhilafan. Semuanya kebenaran adalah dari Allah dan kesalahan adalah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Jazakallah khair, Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.